Mungkin Anda tahu apa itu revolusi. Revolusi adalah perubahan besar yang bertujuan mengakhiri ketidakadilan, seperti revolusi Perancis yang menggulingkan monarki, atau revolusi Rusia yang mengganti Tsar dengan pemerintahan komunis. Tapi, bagaimana jika hewan-hewan yang selama ini dieksploitasi oleh manusia memulai revolusi mereka sendiri? Inilah kisah dalam Animal Farm karya George Orwell, di mana perjuangan untuk kesetaraan berakhir dengan penindasan baru. Animal Farm karya George Orwell adalah sebuah cerita yang menyajikan kritik tajam terhadap politik, kekuasaan, dan ketidakadilan sosial melalui alegori kisah sebuah peternakan yang dikelola oleh sekumpulan hewan. Peternakan yang dikelola oleh hewan ini menggambarkan sebuah revolusi para hewan merebut kekuasaan dan menggulingkan manusia, Mr. Jones, sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Orwell menulis novel ini pada tahun 1945 sebagai bentuk protes terhadap penyimpangan dan kesalahan yang terjadi dalam revolusi Rusia, serta pemerintahan totaliter yang dipimpin Joseph Stalin di Uni Soviet. Cerita dimulai dengan seekor babi tua bernama Old Major, yang mengumpulkan hewan-hewan di peternakan Manor untuk memberikan pidato revolusioner. Dalam pidatonya, Old Major mengungkapkan betapa buruknya kehidupan yang mereka jalani sebagai hewan yang selalu dieksploitasi oleh manusia. Ia mengajak mereka untuk bersatu, menggulingkan manusia, dan merebut kekuasaan. Ia menggambarkan impian tentang sebuah dunia di mana semua hewan hidup dalam kebebasan dan kesejahteraan, tanpa adanya penindasan oleh manusia. Old Major kemudian mengajarkan sebuah lagu yang disebut Beast of England. Liriknya mencerminkan keyakinan bahwa hewan-hewan akan mendapatkan dunia lebih baik, bebas dari penindasan, simbol perjuangan dan semangat revolusi. Namun, setelah pidatonya yang memotivasi tersebut, Old Major meninggal beberapa hari kemudian. Kematian Old Major menjadi simbol dari peralihan pemikiran revolusioner yang ia wariskan kepada hewan-hewan lainnya. Walaupun ia tidak lagi hidup untuk melihat revolusi yang ia impikan, ide-idenya tetap mengilhami hewan-hewan lain, terutama Snowball dan Napoleon, untuk memimpin revolusi dan mengambil alih peternakan. Pemberontakan terjadi ketika Mr. Jones dan para pekerja sedang mabuk dan lalai. Pada malam itu, hewan-hewan memutuskan untuk melawan. Karena mereka sudah lama menyimpan kebencian terhadap manusia, mereka menyerbu para penjaga peternakan itu. Dalam pertempuran singkat, Mr. Jones dan para penjaga akhirnya diusir dari peternakan. Setelah revolusi, peternakan tersebut diganti namanya menjadi Animal Farm, sebagai simbol kemenangan hewan-hewan atas penindasan manusia. Namun, meskipun awalnya semua berjalan baik, keadaan mulai berubah. Snowball dan Napoleon memiliki perbedaan pendapat yang mendalam mengenai arah peternakan. Snowball yang lebih idealis dan progresif, percaya bahwa pendidikan dan teknologi akan membantu meningkatkan kehidupan di peternakan. Salah satu proyek besarnya adalah pembangunan kincir angin untuk memberi kemudahan bagi para hewan. Sementara Napoleon, di sisi lain lebih pragmatis dan cenderung mementingkan kontrol kekuasaan. Ia tidak terlalu tertarik pada proyek besar seperti kincir angin dan lebih fokus pada penguatan posisinya sebagai pemimpin. Ketegangan antara Snowball dan Napoleon semakin meningkat, kedua babi tersebut semakin sering bertentangan. Napoleon akhirnya mengambil langkah drastis. Dalam sebuah rapat, Napoleon menggunakan anjing-anjing peliharaannya, yang ia besarkan secara diam-diam untuk menyerang Snowball dan mengusirnya dari peternakan. Setelah itu, Napoleon menyebarkan tuduhan bahwa Snowball adalah pengkhianat, untuk meyakinkan para hewan bahwa pengusirannya adalah tindakan yang benar. Seiring waktu setelah Napoleon menjadi pemimpin tunggal, ia mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia memanipulasi dan mengontrol hewan-hewan di peternakan dengan cara yang otoriter. Napoleon memperkenalkan konsep baru dari animalism, yang semula bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan setara, namun seiring waktu semakin terdistorsi oleh kekuasaan yang ia pegang. Napoleon, dengan bantuan anjing-anjing peliharaannya yang garang, mengintimidasi dan menghilangkan siapa saja yang dianggap ancaman. Ia mengadakan eksekusi publik dengan tuduhan palsu, bahwa para pemberontak adalah kaki tangan Snowball. Semua hewan setara. Yang dulu menjadi prinsip utama, kini berubah menjadi, semua hewan setara, tetapi beberapa hewan lebih setara dari yang lain. Napoleon semakin mengadopsi kebijakan yang mirip dengan manusia. Segala janji kebebasan dan keadilan yang mereka perjuangkan dulu, telah lenyap.
Babi-babi yang dulu memimpin pemberontakan, kini menjadi tiran yang tak berbeda dengan manusia yang mereka gulingkan. Mereka mulai bertransaksi dengan manusia untuk keuntungan pribadi. Babi-babi pemimpin hidup dalam kemewahan, sementara hewan-hewan lain menderita kelaparan dan kelelahan. Mereka berjalan di atas dua kaki seperti manusia, menghapus garis pemisah antara mereka dan manusia. Bahasa dan propaganda menjadi alat untuk menutupi kebohongan dan kekejaman. Napoleon dan pengikutnya menggunakan kata-kata manipulatif untuk mengalihkan perhatian hewan-hewan dari kenyataan. Schuyler menggunakan retorika licik untuk membenarkan tindakan mereka. Setiap kebijakan yang menguntungkan babi selalu dilukiskan sebagai kebaikan bersama, meskipun jelas hanya babi yang menikmati hasilnya. Mereka mengganti makna kata-kata dan bahkan menghapus bagian-bagian penting dari sejarah peternakan untuk mencocokkannya dengan narasi yang ingin mereka bangun. Misalnya, momen perjuangan melawan manusia yang dulu diperingati dengan bangga, kini dimodifikasi atau dipadamkan. Buku-buku yang mencatat sejarah perlawanan dihancurkan atau disensor. Bahkan, mereka menciptakan versi baru dari lagu kebangsaan yang dulu menggambarkan persatuan dan perjuangan, menggantinya dengan lagu yang memuji para pemimpin babi, dan menggambarkan mereka sebagai pahlawan besar yang menyelamatkan peternakan. Newspeak, sebuah bahasa yang disederhanakan untuk mencegah pemikiran kritis, dan cara untuk mengendalikan pemikiran hewan-hewan di peternakan, juga mencerminkan bagaimana totalitarianisme dapat mengendalikan persepsi dan kebenaran. The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again. But already it was impossible to say which was which. Makhluk-makhluk di luar sana memandang dari babi ke manusia, dan dari manusia ke babi, dan dari babi ke manusia lagi, namun sudah tidak mungkin lagi untuk mengatakan yang mana. Pada akhirnya, para hewan menyaksikan bagaimana kekuasaan yang mereka perjuangkan untuk melawan manusia telah berubah menjadi bentuk penindasan baru. Di akhir cerita, babi-babi yang memimpin peternakan terlihat lebih mirip manusia daripada hewan. Dengan kalimat menyentuh, para hewan melihat wajah babi-babi itu, dan mereka melihat bahwa babi-babi itu kini terlihat persis seperti manusia. Melalui karakter seperti Napoleon, Snowball, dan Old Major, Orwell menunjukkan bagaimana ideologi yang dicanangkan untuk kebaikan bersama bisa diselewengkan menjadi alat kepentingan pribadi. Orwell juga dengan tajam menggambarkan manipulasi bahasa dan pengendalian informasi sebagai senjata yang digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk mengendalikan masyarakatnya. Hanya karena slogan semua hewan sama, tetapi beberapa hewan lebih sama dari yang lain. Orwell melihat bagaimana perubahan ideologi menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar dari yang ada sebelumnya. Man is the only creature that consumes without producing. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan.